Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa fi bay'ihima fa in sadaqa wa bayyana fi fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Muttafaqun alaih. Al-bay'an, pembeli dan penjual. Bil khiyar itu adalah dengan sebab khiyar. Tawar menawar. Sebelum difasakh maka tidak boleh diperkenankan untuk dijual ke yang lain atau pembeli yang lain merusak tawar menawar tadi itu. Baik itu khiyar majlis atau khiyar syarat, kan gitu di fikih. Malam yatafarraqa, semenjak belum berpisah duanya itu antara penjual dan pemberi. Kalau udah berpisah, kalau bukan khiyar syarat, ya berarti udah berhenti. Boleh orang lain yang menawar, boleh juga dia menjual atau menawarkan kepada orang lain. Nih, saya misalnya jual kitab ini sama sampean. Ini kitab harganya 5.000. Sampean lihat, enggak 4.000. Nggak boleh sama nyusup, udah kasihkan saya mau. Nggak boleh. Ini masih khiyar ini. Kecuali kalau saya menyatakan, udah saya nggak mau jual sama kamu, kesuwen. Kamu mau ndak 4.000? Kamu mau ndak 5.000? Kepada yang lain nggak apa-apa, karena udah digagalkan sudah. Udah kamu udah mau ini, ya udah saya tawarkan orang lain, nggak apa-apa begitu. Tapi semenjak masih tawar menawar ada di majelis itu dan belum ada penggagalan, nggak boleh orang nyerobot. Paham nih? Jangan lihat bagaimana Islam mengatur cara jual beli, biar nggak tukaran nih. Tapi kalau sudah pisah, si pembelinya tadi itu sudah pergi atau si penjualnya tadi itu udah nggak ada di tempat, ya udah hanya dia masing-masing mau menjual kepada orang lain. Penjual dan pembeli itu bil khiyar semenjak belum berpisah. Kalau dalam jual belinya
tawar menawarnya. Fa in sadaqa, jika dua-duanya jujur, pembeli jujur, dia jujur, nggak bohong, ini nomor satu seluruh dunia, padahal elek barangnya. Wah, ini garapan saya, ini bagus, ini mebel ini bagus, ini padahal dempulan kabeh. Misalnya ini kayunya kelas 1 padahal kayu kampung. Demikian juga pembelinya jujur, barang kamu elek padahal barangnya bagus, dijelek-jelekkan supaya dapat murah dia. Paham ya? Fa in sadaqa, jika dua-duanya jujur, si pembeli maupun penjual. Wa bayyana, dan dua-duanya menerangkan, nggak ada yang ditutupin. Ada cacat bilang ini mobil bagus, cuma hati-hati lo habis nabrak ya. Diterangkan. Paham ya? Mesinnya kurang bagus, diterangkan, jangan nanti nggak diterangkan. Lah yang penting saya beli barang ini, jual barang ini, telon, saya tidak tanggung jawab nanti. Udah, terangkan kalau memang kamu tahu bahwa di situ ada aibnya, ada cacatnya, ada kekurangannya. Demikian juga pembeli nerangkan. Ada orang nggak ngerti, dipikir sarung biasa, tapi sarung Samarinda. Ini saya jual sarung Titoron sama kamu. Dia tahu, wah ini Samarinda nih, bodoh ini orang. Dia terangkan, ini bukan Titoron, ini Samarinda, ini bagus, sarungnya bagus. Berapa kamu minta? Berapa ya? 5.000. Ngawur kamu, ini bagus. Jangan. Wabayana, dua-duanya menerangkan, si pembeli dan penjual dengan sebenarnya. Burika lahuma, maka diberkahi lahuma bagi dua-duanya, si pembeli maupun penjual, fi bai'ihima, dalam transaksi keduanya. Yang dibeli berkah, kemudian yang duitnya yang dibuat beli juga berkah. Yang punya barang nanti dia menerima duit berkah, yang beli barang maka mendapatkan barang yang berkah. Berkah itu bukan hasil nipu, bukan, berkah itu bukan karena kebohongan, berkah itu bukan karena menutupi aib, tapi berkah itu akan dapat dalam jual beli jika ada kejujuran dan terbuka semuanya. Paham ya? Kita teruskan dulu. Wa in katama, dan jika keduanya nutup-nutupin, penjualnya menutup-nutupi, pembelinya nutup-nutupi, wa kadzaba, dan bohong keduanya, lawannya tadi itu, muhiqat, maka dicabut, dihapus barakatu, berkah bai'ihima, jual beli keduanya, transaksi keduanya. Walaupun dia berhasil mendapatkan harga tinggi tapi enggak berkah. Tahu enggak harta enggak berkah? Nih, kita kasih contoh sampean. Ada hartanya banyak tapi enggak manfaat. Kenapa? Keluarganya melarat, enggak dibantu, enggak berkah. Banyak tapi enggak manfaat. Kenapa? Tetangganya melarat, enggak ada yang netes, yang mengalir hartanya, enggak manfaat itu harga. Nih, gambaran yang kedua, harta kalau enggak berkah, harta enggak berkah, wah duitnya banyak, kulkas isinya semuanya buah-buahan komplit,
Bisa beli itu beli ini, tapi dia kena macam-macam penyakit. Duitnya banyak gak boleh makan daging tahu dok. Oh demi wong sungi. Kenapa? Darah tinggi dia. Duitnya banyak, tapi tidak boleh makan buah-buahan. Tidak boleh makan nasi. Nikmat apa model begitu? Duitnya banyak, tapi sakit di atas kasur. Tidak bisa kemana-mana. Mobilnya Alphard, tapi nggak bisa numpak motor. Buat apa itu? Hah? Duitnya banyak, tapi dia pabriknya penyakit. Jantungnya sakit, paru-parunya sakit. Beli TV gede, tapi motornya gak ketok. Tapnya bagus, tapi kupingnya gak kerungu. Mobilnya bagus, tapi kakinya lumpuh. Milih mana sampean ayo? Milih mana? TV-nya bagus, tapi nggak bisa ngelihat, sama bisa ngelihat nggak punya TV. Milih mana? Ayo. Mobilnya bagus, tapi dia lumpuh total, sama dia bisa jalan nggak punya mobil. Milih mana sampean? Nah, apa perlunya itu semuanya? Motifnya bagus, tapi budek kupingnya, tuli kupingnya. Sama kupingnya bisa mendengar gak punya tip. Milih mana sampean? Ternyata orang sehat walafiat suki pak, kaya, bisa nanti harta bendanya ternyata tidak berkah. Kenapa? Karena nggak jujur, bohong dulunya ia mendapatkan. Lu harta warisan di PKP nggak jujur. Lu jual beli nipu nggak jujur, nanti dikabut berkahnya sama Allah. Hanya gambarnya dek, duitnya banyak, tapi nggak berkah. Ada lagi bentuk nggak berkah begini. Wow, maju pekerjaannya, maju tapi ruwet semua urusannya. Ruwet. Sama istrinya ribut, selingkuh. Ternyata istrinya lari sama orang lain. Ternyata istrinya zina sama orang lain. Nggak berkah. Anak-anaknya, yang satu urusan sama polisi, yang satu di penjara karena narkoba, yang satu lagi yang perempuan hamil di luar nikah. Ruwet terus. Kenapa? Nggak berkah hartanya. Ada lagi dicabut entek satunya nih kabeh. Maju dengan nipu, dengan riba, dengan itu tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Ketika sudah banyak, kobong omai, hartanya habis semuanya. Ketika banyak dirampok duitnya, hartanya habis semuanya. Ketika banyak disimpan ada di bank, banknya bangkrut, dikuidasi, entek duit, dicabut berkahnya oleh Allah. Akhirnya yang asalnya banyak harta berubah menjadi banyak hutang. Kenapa? Karena berkah udah dicabut oleh Allah. Kenapa berkah dicabut? Nih, nggak jujur. Kalau jual beli itu yang jujur. Nah, ada satu hadis ini perlu direnungkan, perlu diresapi. At-tajirus saduq al-muslim al-amin yuhsyaru ma'asyuhada yaumal qiyamah. At-tajir, pedagang. Pedagang ya. Pedagang
As-saduq yang jujur, al-amin yang amanat. Pedagang amanat jujur. Al-muslim, tapi muslim. Yuhsyaru bakal dikumpulkan nanti di hari kiamat ma'as syuhada, bersama orang-orang yang mati syahid. Bersama Sayyidina Hamzah. Bersama orang-orang yang top-top itu, yang mati syahid, yang membela agama Allah. Sekalipun dia mati di rumah, di atas kasur, dia dikumpulkan dengan orang-orang yang mati karena membela agama Allah di medan pertempuran. Kenapa? Soro. Jadi as-saduq itu orang yang jujur. Nggak gampang jadi al-amin. Itu derajat kewalian yang tertinggi itu. Nah, karena itu nanti di hari kiamat istimewa. Loh, ini kan pedagang, lah kok kumpul dengan Sayyidina Utsman, lah kok kumpul dengan Sayyidina Hamzah, lah kok kumpul dengan Sayyidina Umar, lah kok kumpul dengan ini. Nih, pedagang yang jujur begitu memang. Warang itu jujur nggih, Pak. Nah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Orang itu kalau jujur itu bagus bagi mereka. Kebohongan itu yang akan merugikan. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk bergabung bersama orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jangan kamu dalam kelompoknya orang-orang bohong, tapi bersama orang-orang yang jujur. Sing temenan. Kalau jujur itu bahasa Jawa itu temenan. Duduk gorowan, ibadah ya temenan. Tahu ibadah temenan enggak sampean? Salat temenan. Jangan salat karena ndak enak sama bapak, ndak digebuk aku. Ndak temenan kamu tadi itu. Salat Allahu Akbar. Tolah-toleh, ndak khusyuk. Ndak temenan salatnya. Yang temenan kalau salat itu. Membaca Quran itu yang temenan. Jangan kepingin diperhatikan sama orang. Jangan kepingin dipuji sama orang. Hadir majelis ini hati ini sing temenan. Jangan pacaran. Jangan ambek lirik-lirik wong wedok, tuwek-tuwek pisan kok sing hadir. Sik diliri iya. Sing temenan gitu loh. Dengarkan nasihat itu, jangan nanti omong-omongan sendiri. Ma'as-shadiqin, yang temenan. Dalam jual beli sing temenan. Cari rezeki yang halal gitu. Jangan bohong. Lah kalau sudah temenan ini sidik wala yazalul abdu yasduqu hatta yuktaba indallah siddiqa. Orang yang teman ibadahnya teman, sholatnya teman, baca Qur'annya temenan, kemudian dia tadi itu menghadiri majlis, bermuamalah, dagang, semuanya didasari dengan kejujuran, maka orang itu akan tercatat di sisi Allah siddiq sebagai orang istimewa yang derajat yang tertinggi nantinya. Paham ya? Kita lihat orang-orang dulu. Orang dulu itu jujurnya setengah mati. Nggak pernah bohong orang dulu itu kalau dagang. Karena itu berkah hartanya itu. Walaupun kadang-kadang buta huruf, ndak iso ngitung, kadang-kadang tambaknya puluhan hektar, ya enggak? Sawahnya puluhan hektar, anak cucu bisa merasakan nikmat daripada kekayaan orang-orang dulu. Sekarang pinter goroh cangkemi. Muahli ngitung tapi nibuduk. Akhirnya nggak punya apa-apa, tambah banyak utangnya. Bukan mati meninggalkan harta, mati meninggalkan hutang. Anak putu ini kon bayar kabeh. Nggak berkah, jadinya nggak berkah. Yang itu sing jujur orang tadi itu, paham? Tak gambarkan orang yang jujur, biar tahu sampean. Jujur dia. Yang penting aku gak punya utang.
Saya tidak punya apa-apa, punya sepeda lontel, pancal sepeda apa ya. Jujur dia. Saya tidak punya apa-apa, punya rumah gede, jujur, alhamdulillah. Dia tidak mau jujur. Oh, jangan. Jatuh martabat saya. Akhirnya utang motor. Tidak jujur, padahal dia tidak punya. Utang motor. Akhirnya bangun rumah tapi dengan duit bank. Ya kalau dia sehat, pekerjaannya maju, bisa bayar. Lah kalau setelah itu stroke, ya apa? Setelah itu dia bangkrut, ya apa? Akhirnya kebongkar. Ngeledeki. Mobilnya disita, rumahnya disita, kelimpungan, gelandangan jadinya. Nggak jujur dia. Udahlah, itu Allah sudah bagikan kepada kamu rezeki yang model begitu, sing jujur jadi orang, syukuri, alhamdulillah. Itu seharusnya. Hadis berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bala'u muwakkalun bil mantik. Al-bala'u bala, malapetaka, musibah, muwakkalun terwakilkan bil mantik dengan ucapan. Bala itu terjadi gara-gara ngomong, gara-gara bicara. Mulut ini banyak mendatangkan bala malapetaka. Gara-gara mencaci orang akhirnya ditempilingi orang, ya enggak? Gara-gara omongannya kasar akhirnya dibenci dia dan keluarganya sama orang. Gara-gara fitnah dituntut masuk penjara. Gara-gara kampanye cangkemi sing nyerocos, curkam tadi itu akhirnya tukaran orang-orang. Gara-gara cangkem kabeh. Mulut ini kecil bentuknya tapi bisa membuat fitnah yang besar, saudara. Hati-hati. Orang yang banyak diem itulah orang yang selamat. Orang yang banyak ngomong itu biasanya banyak keliru. Meneng hodoi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau enggak zikir, kalau enggak baca Quran, kalau enggak nasihat, kalau enggak apa, mulutnya dikasih batu. Mulutnya dikasih batu. Ditanya, kenapa? Biar dah banyak ngomong. Kalau ono watu nih, banyak bicara, keleleken kok ya. Lah kalau sampai ndak cukup dikasih batu, coren bisa. Ini banyak ngomong ini yang jadi masalah. Kadang-kadang bukan kelasnya ulama bicara agama. Lek menurut aku yo gak apa-apa yo. Menurut aku, siapa sih menurut kon? Bukan orang politik berbicara politik, ngaco jadinya. Akhirnya ngawur, pokoknya gak belum partai ki kafir loh. Nggak bener kalau bisa begitu. Udahlah, nggak usah kamu bicara kecuali yang bagus. Kalau ndak maca Quran dikira, kalau ndak menengo. Coba nggak usah keliling gitu. Begitu seharusnya. Bilang salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu kalau bisa menjaga mulutnya. Selamatnya manusia itu kalau bisa menjaga mulutnya.
kupingnya sampean ini, kupingnya sampean itu bolong Pak sampai ke dalam. Maaf, hidung juga gitu, bolong sampai ke dalam, ya enggak? Pantat juga bolong sampai ke dalam. Mulut ini juga bolong, cuma dikasih jeruji gigi. Masih itu ditutup sama bibir. Ini satu isyarat. Bisa membuka mulut asal bibir juga terbuka, untu juga terbuka, gigi juga terbuka. Artinya ojo gampang-gampang buka kalau memang nggak ada manfaatnya. Paham? Kira-kira gigi kalau nggak terbuka, bibir nggak terbuka, iso ngomong sampean? Iso. Kuping nggak pakai dibuka, buka dewe bisa. Hidung nggak pakai terbuka, buka sendiri. Karena itu hidung itu bisa mencium sekalipun tidak ngembus. Kuping itu bisa mendengarkan sekalipun dia tidak serius. Tapi mulut tidak mungkin akan mengeluarkan kata-kata kecuali kalau disengaja. Lega buka cangkem, tidak kira metu kata-kata. Karena itu jangan berbicara kecuali setelah kamu pikir manfaat apa enggak ngomongku ini ya. Begitu. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut." Siapa orang yang benar-benar mantap imannya kepada Allah dan hari kiamat, ngomong yang bagus, kalau enggak diem mulutnya, enggak usah ngomong. Liyasmut. As-samtu hikmah wa qalilun fa'iluh. Diem itu adalah hikmah, tapi sedikit orang yang mau mengerjakan. Yang banyak adalah banyak bicara. Orang-orang dulu itu tidak banyak bicara, ngomongi sak kata dua kata, dadi kabeh. Manfaat sekarang wakean ngomong, kacau semuanya. Pernah satu orang ahli hikmah, dia tadi itu ngetes muridnya, bawakan satu kambing, potong itu kambing, sini, kalau kambing ini manusia selamat gara-gara apa? Celaka manusia itu gara-gara apa? Sebabnya selamat gara-gara apa? Sebabnya celaka gara-gara apa? Sing dicukup dua, muridnya pinter, lidahnya sama hatinya. Selamat gara-gara mulut, lidah sama hati. Kalau hatinya baik, ngomongnya baik, selamat. Begitu juga celaka gara-gara duanya, hatinya jelek, ngomongnya jelek, itu sebab celaka. Jogon hatimu, jogon mulutnya. Insya Allah kamu jadi orang selamat. Begitu orang dulu itu. Kalau orang sekarang kan enggak, malah dibahasakan diskusi. Bukan diskusi, ngelantur, nyala-nyalakan sana, nyala-nyalakan sini, nggak bisa berbuat. Orang dulu nggak banyak ngomong, langsung ditangani. Begitu, kira-kira. Kalau ada dokter ngomong dok ya Pak, nggak ngoperasi ngomong dok. Terus ya apa keluargamu? Iki penyakit tuh ngene mati kabeh pasien ini. Dokter itu kalau nangani pasien nggak banyak bicara, meneng.
serius nangani, banyak bekerja, sedikit bicara. Paling bicaranya gunting, jarum, dikit-dikit sakata, langsung ditangani, waras pasiennya. Lah kalau ngomong dok, ini jarum tuh buatan mana ini ya? Loh, iki boleh kok senar gini. Misalnya ribut dengan itu semuanya, tidak tertangani pasien. Dokter-dokter kan sedikit bicara, langsung kepada poin-poinnya. Ya begitulah orang beriman itu. Jangan banyak ngomong sudah, langsung ditangani. Langsung banyak bekerja, begitu. Karena itu Abdul Haddad dalam hikamnya beliau berkata apa? Dabbir thumma amal. Wa fakir thumma qul. Aturun dulu baru beramal. Aturun. Jangan asal bangun masjid, aturun dulu gambarnya singkena. Baru kerjakan. Biar tidak acak-acakan misalnya. Jangan bangun rumah, aturun dulu posisinya. Jangan kamu itu membuat acara, aturun dulu. Diatur dulu, direncanakan yang bagus, baru dimulai. Wafakir, pikir dulu. Tsummakul, kemudian ucapkan. Sebelum ngomong pikir dulu. Manfaat nggak? Ada yang tersinggung nggak? Nggak jadi fitnah, nggak jadi masalah, nggak nipu. Jujur, pikir, baru ucapkan. Jangan asal ngomong. Setelah ngomong, iya keliru saya minta maaf. Mari, sajur kabeh gara-gara ucapan tadi itu. Hah? Bahaya ini. Tak ceritakan ada satu orang di Ihya itu ceritakan ada orang punya budak. Budak itu orang yang dimiliki sama orang. Jadi kalau ada peperangan, orang-orang kafir itu menjadi tawanan. Kalau dalam kekuasaan Islam mereka jadi tawanan. Lah tawanan ini imam nanti yang menentukan. Wah ini orang-orang bahaya, bunuh. Kalau tidak masuk Islam, dibunuh. Oh ini orang-orang nggak bahaya ini. Nah itu menjadi budak. Itu menjadi budak. Budak itu harus diperlakukan dengan baik, tapi milik orang. Disuruh kerja, disuruh bersih-bersih rumah. Nanti misalnya bisa dijual, orang lain nanti yang menguasai dia itu budak. Ini ada satu budak istimewa, gede, kekar, pekerjaannya bagus. Itu paling disenangi sama orang. Kongkon ngangkat kuat, disuruh jaga kuat, disuruh bekerja kuat. Paham ya? Biasanya budak itu mahal, tapi ini dijual murah. Yang seharusnya harganya misalnya 50 juta dijual 500.000. Ayo siapa mau beli budak saya ini 500.000. Lu murah bener nih. Ibarat Mercy regane sepeda motor ini. Cuma orangnya jujur yang jual ini. Cuma budak saya ini ahli fitnah loh ya, ahli fitnah. Yang mau beli budak saya tak jual murah, tapi saya jujur, ini budak ahli fitnah. Paham ya? Dah. Orang-orang tidak mau ahli fitnah. Cuma ada satu orang kikir, medit. Nah, orang medit itu biasanya cari yang paling murah. Bukan yang paling selamat. Beli sepeda motor yang paling murah, akhirnya tidak pakai surat. Sepeda motor bodong. Itu orang medit itu biasanya gitu. Beli mobil yang tidak pakai surat. Yang bahaya, yang resiko itu dibeli, yang penting murah gitu. Itu jurusannya orang medit itu begitu. Karena itu orang medit itu membahayakan dirinya sendiri. Orang kikir. Orang ini
Perlu apa sama saya budak, yang penting saya nggak percaya sama omongannya, selesai. Saya minta pekerjaannya yang paling penting, dibalik budaknya, bawa ke rumah. Hah? Sampai ada di rumah, Masya Allah, bangun pagi, taman sudah bersih, rumah sudah dipel, kamar mandi sudah digosek. Loh, siapa melakukan ini? Saya, Pak. Hebat pekerjaannya. Siang hari kerjanya tidak kenal payah, luar biasa, sangat membantu. Akhirnya ngomong sama istrinya, lah yo, budak seperti gini istimewanya, dijual murah, untungku ya ini ya, untung kita ya. Iya mas, bagus, ada budak gini-gini ya. Udah, dapat beberapa hari pekerjaannya memuaskan, bagus, hebat sekali. Mulai si budak tadi itu merencanakan fitnah. Yang diganyang, diomongi pertama istrinya, istri daripada si tuannya ini, pemiliknya. Punyai misalnya, Bu misalnya, Nyonya misalnya, bapaknya sampeyan itu seneng-senengan sama perempuan lain loh. Tak tempiling kok. Itu bapak itu jujur, cinta sehidup semati. Nggak mungkin. Serius Bu, serius. Saya ngomong sama sampean ini serius. Dia seneng-senengan sama perempuan lain. Cuma bapak itu bukan dari hati. Bapak itu disihir, dilintrik Bu. Kasihan bapak itu Bu, mau dirok sama perempuan itu, mau ditipu sama perempuan itu, mau dikuasai hartanya, mau ngerusak sampean sama suami sampean. Lah saya ini mau bantu ibu, bantu ya apa kok? Saya ini Bu, ahli wirid Bu. Saya ini ahli wirid, saya bisa ngelunturkan lintriknya perempuan itu Bu. Saya akan bapak Bu. Cuma saya perlu beberapa hal. Perlu apa kok? Perlu rambutnya bapak yang diambil sama ibu ketika bapak tidur. Ketika bapak tidur. Bukan ketika bapak dalam keadaan bangun tidur. Ketika bapak tidur, ambilkan rambutnya bapak Bu. Dari rambut itu kalau saya baca-bacai luntur, biar selamat Bu bapak Bu. Dalam hatinya si ibunya, Masya Allah, ternyata budak ini orang baik ya. Paham ya? Dia niat nolong. Udah. Akhirnya, ya wis nanti tak ambilkan, kata ibunya. Ya wis, terima kasih ya, terima kasih. Iya Bu, ya terima kasih. Udah, ngomong sama bapaknya, Pak saya lapor. Iya, lapor apa? Ibu ndak bener Pak, seneng-senengan sama laki lain. Loh, ibunya keluaran pondok, ustazah dulu. Jangan ngawur kamu. Iya Pak, cuma ndak bener Pak. Laki-lakinya itu adalah penjahat, penipu. Masa iya, malah rencananya Pak mau nguasai hartanya bapak, dan nanti malam puncaknya Pak, selamatkan sampean Pak dirinya. Maksud kamu apa? Nanti malam bapak waktu tidur itu, ibu mau bunuh bapak, sampai nangis. Karena besok sudah janjian sama pacarnya mau lari bawa hartanya bapak. Awas kok ya kalau bohong ya. Sumpah
disambar bledek ya aku bohong. Udah. Malam hari si bapak ini sangulating, pura-pura tidur. Pura-pura tidur. Lah ibu bawa gunting. Kebetulan guntingnya gunting gede, dan gunting cilik. Tujuannya ibu kepingin apa? Ngambil rambut suaminya waktu tidur. Atas saran budak ahli fitnah tadi itu. Hamba Allah masuk kamar pelan-pelan. Bawa gunting mau motong rambutnya. Yang ini ngelirik, bener. Saya mau dibunuh sama gunting. Paham ya? Kemakan sama fit. Ibu mendekat langsung disutuk sama si suami ini. Pagi rame suami membunuh istri. Keluarga istri nggak terima. Datang rombongan dibunuh si suami. Keluarga suami nggak terima, tawur, bacok-bacokan, caruk keluarga istri dan keluarga suami. Akhirnya kabilahnya lain. Si suami kabilah A, si istri kabilah B. Bugis misalnya sama Madura misalnya, atau Arab misalnya sama bukan Arab. Akhirnya dua kabilah perang gara-gara ya ini mulut ini. Bahayanya cangkem ya gini nih. Bahayanya mulut kalau ndak dikontrol ya begini nih jadinya. Karena itu jangan banyak ngomong biar nggak terjadi fitnah. Langsung ditangani kalau ada masalah, itu akan lebih bagus seperti dokter tadi itu. Sopir itu. Kalau banyak ngomong ngawur. Lah terus ya apa? Anu dor langsung. Supir itu ngomong seperlunya. Tolong ambilkan itu. Perlu ngomong nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak ngomong. Kenapa? Dia harus serius, yang dihadapi ada di mukanya. Begitu. Dokter coba yang ngomong, tukang ngomong dok. Tak kerja ngomong dok. Orang kalau banyak bicara sedikit hasil. Kalau banyak berbuat banyak hasil. Banyak hasil. Nah, karena itu kapan orang bisa menjaga mulutnya, insya Allah selamat. Kapan orang nggak kontrol sama mulutnya, al-bala'u muwakkalun bil mantik. Bala itu terwakili dengan omongan tadi itu. Jangan sampai keliru ngomong, itu akan mendatangkan bala. Wallahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.